Makanya ada wali yang nangani orang-orang macam-macam. Kayak Gusme itu masyhur, beliau nangani orang fasik, orang macam-macam. Dulu itu ya ada seorang wali itu jadi wali karena beli narkoba. Tapi bukan untuk diminum, untuk dimusnahkan. Tapi kalau sekarang nggak mungkin karena narkoba harganya sudah miliaran, triliunan. Kalau dulu mungkin. Jadi ceritanya itu kampung dulu kan terpisah-pisah oleh gunung, oleh apa. Singkat cerita si wali ini setiap ada bandar narkoba dulu pakai homer kalau dulu arak, dibeli sama dia, dibeli setelah agennya pergi dilarungkan pokoknya dibuang. Begitu terus. Suatu saat si pengedar narkoba ini heran, kampung situ itu selalu tak kirimin homer kok gak ada yang mabuk, tapi dibayar cash. Malah si orang ini meninggal wangi, ternyata dia tidak ingin kampungnya itu mabuk, sehingga dicegat di jalan supaya homer ini tidak sampai ke kampung. Nah, sekarang kan tidak mungkin narkoba semahal itu. Tapi apapun itu kembali ke ulama dan umaro. Alhamdulillah di Indonesia itu ulama ya mati-matian supaya generasinya tidak terlibat narkoba dengan cara ditakutkan neraka. Umaro juga melakukan itu dengan cara ditakutkan penjara. Nah, ini yang kita sama-sama ulama wal umaro tahu aman. Kita kerjasama dengan kapasitas masing-masing. Jadi penting sekali ngaji seperti ini supaya kita tahu bahwa khazanah-khazanah kita tentang dekat sama Allah itu macam-macam. Ini khusus ijazah ini sama Pak Bima, Pak Aryo itu. Dulu Kiai Hamid Pasuruan terkenal wali. Dan di antara wiridan Dzikrul Filin ada beberapa kata yang dari Kiai Hamid. Jadi Dzikrul Filin itu kalimatnya utamanya dari Gusme, Mbah Ahmad Siddiq, tapi ada beberapa kalimat yang dari Kiai Hamid Pasuruan. Saya tahu banyak lah karena bapak saya juga temannya Gusme dan mbah saya kandung sepupu sama Mbah Hamid. Itu kalau ada orang sepuh-sepuh Pak Bima kayak jenengan Pak Aryo disuruh ngapalkan Quran, ya mereka protes, masa saya hafal Pak? Sudah lah pokoknya ngapalkan. Ada yang 2 juz mati, 1 juz mati, karena ya sudah sepuh. Suatu saat ada ulama yang tanya, kenapa Mbah Hamid? Biar kamu dalam perjalanan di dunia tercatat ini bercita-cita hafal Quran, sehingga kalau mati berstatus man salaka thoriqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu thoriqan ilal jannah. Orang yang mati berorientasi ingin ngaji. Tapi kalau kamu tidak punya orientasi ngaji kan di otak kita andaikan direkam Allah. Coba hati kita andaikan direkam Allah, ingin kaya, ingin punya gunung, ingin punya alpat, ingin punya ini itu. Coba kalau itu nanti disetel di akhirat. Tapi kalau kamu ingin ngapalkan Quran kan setidaknya pas disetel ya keren. Ingin hafal Quran meskipun tidak hafal-hafal gitu. Ingin hafal itu tapi meskipun nanti kalau malaikatnya drengki ditambahi meskipun. Tapi insya Allah malaikat tidak ada yang drengki. Tapi andaikan kita nanti tidak punya cita-cita ngaji, itu rekaman kita hanya itu, ingin mapan, ingin kaya, ingin menguasai dunia. Betapa malunya kita kalau rekaman itu kita dengar di depan Allah. Padahal nanti niat ini yang dihitung. Faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Orang yang orientasinya hijrah itu meninggalkan yang buruk menuju yang lebih baik hanya untuk Allah dan Rasul, maka ya dihitung ke sana. Jadi misalnya Pak Bima, Pak Aryo ngapalkan Quran, hafal-hafalnya, tapi berarti perjalanannya ini mencari ridhonya Allah, itu ditulis. Tapi kalau kita orientasinya ingin mapan, ingin sejahtera, ya ditulis. Ini ingin punya rumah 2, ingin punya rumah di berbagai provinsi. Ini coba kalau itu nanti direkam. Terus ditanya Allah, inginnya kamu apa sih di dunia? Dan itu bisa menjadi status kita. Ngeri kan? Kita ketemu Allah dengan status tidak pencari Allah dan Rasul, tapi pencari kemapanan. Itu cara Mbah Hamid untuk mendidik supaya orang itu orientasinya kepada Allah dan Rasul. Disuruh ngapalkan. Ini Pak Aryo cerita, bapaknya hanya disuruh ngapalkan apa? Rabbana dzalamna anfusana. Itu semalam nggak hafal-hafal. Dan alhamdulillah nggak hafalnya ditiru anaknya. Susahnya kemarin pas ngaji sama saya di kamar saya, saya punya kantor di depan rumah saya. Ya nggak hafal-hafal. Bener-bener konsisten. Jadi dulu bapaknya itu ketemu Gus Mek di hotel, dia ajarin semalam nggak hafal. Akhirnya hafal loh. Ya, tapi nunggu sekian tahun mungkin. Jadi yang penting
Jadi ulama dulu itu pinter cara menuntun umat menuju Allah dan Rasul, diajarin. Akhirnya ada dzikrul ghafilin. Penting orang itu menuju Allah dan Rasul. Setidaknya kalau direkam itu nanti saya ingin ya Allah dapat ridhomu. Kalau malam ilahi anta matlubi, wa ilahi anta maqsudi wa ridhoka matlubi. Meskipun semalam hanya dilafatkan sekali, setidaknya Allah mencatat, ya Allah engkau yang kami cari, ridhomu yang kami cari. Kalimat itu kalau terulang-ulang itu menjadi mental dan lama-lama jadi status. Daripada sebelum tidur kapan ya sugih. Dari Pak Bima kapan gak jadi anak buah. Engkau nanti yang menteri ya mikir, semoga gak kena reshuffle gitu terus pikirannya. Nah ini kan kalau ngaji saya menyinggung, yang salah ada saya, sing ngongkor ngaji sopo. Saya makanya saya santai saja. Sampai kecewa malah bagus lah, karena tidak ngel-ngelo saya lagi. Saya dalam hal ini itu anut mazhabnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu saya punya kitab namanya Diwanus Syafi'i. Itu kalau orang tidak senang itu paling bagus menurut saya. Pak Imam Syafi'i separuh kampung tidak senang jenengan. Ya bagus lah, kalau nggak senang tidak akan utang duit, nggak pinjam mobil. Wong nggak senang itu kan nggak mungkin pinjam uang. Saya pernah ketemu seorang bupati cerita ini, nggak perlu saya sebut, bupati aktif. Setelah saya cerita ini, terus Gus saya ingin ketemu jenengan empat mata. Setelah ketemu saya lucu. Saya akan cerita. Di antara wasiat bapak saya itu unik Pak. Hak ngelola wong gedeng gue enak, sing ribet itu ngelola wong seneng. Jadi ngelola orang benci itu mudah. Yang ribet itu ngelola orang seneng. Itu mahal sekali. Itu dulu saya tidak paham. Bareng kenal wong seneng ngel-ngelno. Nah sing ra seneng kan sudah selesai. Akhirnya Imam Syafi'i dan separuh kampung ini tidak seneng jenengan. Ya bagus lah. Mereka tidak akan utang saya, minta tolong saya. Artinya orang dulu itu jadi yang seneng dikelola untuk teman kebaikan, yang nggak seneng dianggap menjadi harga itu murah. Singkat cerita terus bupati ini datang ke saya cerita. Yang jelas gak bupati Rembang, ya ada cerita di bawah beduk cerita, iya Gus, rival politik saya ketika saya kalahkan itu selesai, tapi mitra politik nanti saya kirung berber. Jadi orang dulu itu segampang itu ngelola kehidupan. Artinya yang seneng ya penting, kita butuh mitra, yang gedeng ya nggak apa-apa lah, barokahnya gedeng itu tidak ganggu anda kan, asal sing gedeng aja dukun santet ribet itu kalau nanti. Ketika Imam Syafi'i diceritain orang yang tadi nyium tangan jenengan, yang sama jenengan diluk hormat, di luar itu memaki-maki jenengan. Kata Imam Syafi'i, baguslah, berarti saya wibawa, di depan saya tidak berani. Jadi beliau seenteng itu melihat dunia. Jadi orang dulu itu, makanya mereka gampang jadi wali, karena radhiyallahu anhum wa radu an. Jadi orang yang melihat Allah itu sudah ridho, ya sudah. Nabi Musa itu kekasih Allah, kalimullah. Itu orang Israel, itu yang gedeng yang ngel-ngel, no? Yang seneng yang ngel-ngel, no? Malah paling ribet kalau ngadepi orang Israel. Singkat cerita Nabi Musa itu bilang gini, ya Allah kasih saya ijazah, yang dengan ijazah itu orang terbungkam semua, tidak bisa ngeritik saya, tidak bisa mencibir saya, tidak bisa ngata-ngatain saya. Jawabnya Allah itu lucu, ya Musa, hadza syai'un lam asna'hu li nafsi fa kaifa asna'hu bika. Aku pangeran sing salah paham akeh, apa meneh kowe trimo nabi. Aku iku pangeran sing salah paham mbek aku akeh. Jadi saya ini Tuhan. Yang cara pandang tentang saya keliru itu saja banyak, apalagi kamu. Mestinya saya yang terbebas dari disalahpahami. Padahal Nabi Musa, aku itu pangeran, darani anak di bojo, ono sing darani aku fakir, ono sing darani aku kikir, macam-macam. Orang Yahudi itu kalau rezekinya baru sempit itu bilang ini Tuhan kikir sekali. Sampai laqad sampai Allah qala alladziina qalu innallaha faqir. Artinya pejabat juga gitu, kalau salah kebijakan juga dihujat. Ini tidak mensejahterakan rakyat. Itu kalau lapor Allah jawabannya gitu, kamu pejabat salah pahami ribet, saya Tuhan saja disalahpahami. Jadi orang dulu itu segampang itu ngelola hubungan dekat dengan Allah.